Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Podcast Master T19. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara kopi ngobrol pola pikir. Nah, kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu istimewa pada siang hari ini, Mas Kiai Haji Rocky Abbas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Farid, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Mas. Siang hari ini kita kedatangan beliau, kita akan ngobrol seputar hal kekinian yang cukup ramai dibicarakan saat ini dan menjadi fenomena yang berulang kembali di Indonesia, yaitu terkait dengan aksi-aksi terorisme. Mas Robikin ini sehari-hari beliau sebagai staf sus wakil presiden atau Wapres, kemudian beliau juga ketua PBNU dan anggota Komisi Kajian Tata Negara MPR. Betul, ya, jadi sangat pas untuk mendiskusikan perihal terorisme, apa, mengapa dan bagaimana ini terorisme ini jalan. Baik, Mas Robikin, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya, jadi biar lebih enak ngobrolnya kita mungkin lepas masker saja ya. Kebetulan juga sudah habis swab antigen dan terkonfirmasi Jadi negatif. rutin loh juga. Alhamdulillah. Berarti sudah vaksin juga ya? Vaksin yang kedua 10 Februari lalu. Baik, Mas Robikin, mungkin bisa disapa pendengar dan pemirsa podcast kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan berharga bagi saya untuk bisa ngobrol dan pola pikir bersama Mas Farid. Tentu saja saya bukan seorang guru, bukan seorang yang ahli, tetapi saya justru tidak berguru sama Mas Farid dan sahabat Master C untuk ngobrol dan pola pikir saya ini. Ya, terima kasih Mas Robikin. Jadi tema kita ini terorisme, hal yang ya bukan suatu yang bahkan bukan hanya di Indonesia, sebenarnya di bulan dimanapun, dan selalu kemudian ramai dibicarakan ketika ada aksi-aksi terjadi di fenomena Februari beberapa bulan lalu itu kan lagi-lagi ada aksi terorisme dan dalam tanda petik selalu dikait-kaitkan dengan agama. Nah, menurut Mas Robikin, kenapa fenomena ini selalu terjadi dan berulang kali terjadi? Ya, terorisme itu bisa lahir dari anak kandung, ideologi, dari rahim, etnik, atau bahkan juga agama. Tetapi harus ditegaskan bahwa ketika itu lahir, maka kelahiran itu catat pikir. Karena misalnya agama, tidak satupun agama yang mengajarkan dan membolehkan kekerasan, apalagi sikap ekstrim dan teror. Bahkan di dalam Islam sendiri, ketika suatu kesempatan ada seorang sahabat yang sudah memeluk Islam, yang sebelumnya tidak memeluk Islam, satu keluarga dikisahkan, saya lupa persisnya, 12 anak. Orang tua ini sudah cukup ulur. Jadi 11 istrinya sudah masuk Islam, tersebut dulu dirinya, lalu anaknya, dari seluruh anak itu tinggal satu orang yang belum masuk Islam. Dipersuasi, dikasih iming-iming hadiah kalau mau masuk Islam dan seterusnya, tetap tidak mau masuk Islam. Sampai suatu kesempatan sang orang tua ini kehilangan akal untuk bisa merayu anaknya masuk Islam. Dan Tinggal satu tadi ya? tinggal satu-satunya. Mungkin dalam alam pikirannya, kalau anak saya masih belum masuk Islam, nanti saya nggak bisa masuk surga atau apapun. Mungkin itu yang dari pikirannya. Sehingga dia mengancam anaknya. Apa ancamannya? Kalau kamu tidak masuk Islam, saya dulu. Kisah inilah yang pada akhirnya sampai di Rasulullah. Karena ada sahabat lain yang mengadukan ini ke Rasulullah. Bukan hanya Nabi,
Tetapi Allah yang kemudian turunkan langsung, turunlah ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Ini keluarga. Apalagi melakukan kekerasan, tindakan teror kepada pihak lain dengan bom dan seterusnya. La ikraha fiddin itu bermakna juga ladina fi ikrah, bukan ajaran agama kalau di dalamnya ada unsur kekerasan. Nah, saya termasuk yang meyakini semua agama di seluruh penjuru dunia ini tidak ada yang membenarkan kekerasan, apalagi itu yang pertama. Yang kedua, harus kita akui bom-bom yang ada yang meledak di Indonesia dari keterangan kepolisian dan otoritas lain yang berwenang menyebut identitas keagamaannya adalah beragama Islam. Tidak usah ditutup-tutupi, itu realitas. Tidak perlu dipungkiri ya sebenarnya. Iya, tidak usah kemudian jangan kaitkan dengan agama. Tetapi itu tadi harus segera ditegaskan, meskipun dia beragama Islam, tetapi perilakunya itu sama sekali tidak meninggalkan Islam. Dan kalau ngomong di Indonesia, jumlah mereka sangat kecil, sangat sedikit. Mas Farid bisa membayangkan kalau ada kanvas di hadapan sang pelukis, kanvas besar berupa negara kesatuan Republik Indonesia yang moderat, yang hidup harmoni, lalu ada satu titik saja di situ, cat warna hitam, tik begitu, akan sekonyong-konyong mencolok. Nah, itu jumlah mereka sedikit, tetapi bisa memberi kesan sangat negatif untuk citra Islam, untuk citra Indonesia di mata masyarakat dunia. Ya, karena kalau Islam Bukti ini kan terutama di wilayah luar negeri ya, Kemenpar itu kan cukup kental ya Mas. Iya, iya, dan teman-teman yang melakukan aksi terorisme itu harus berpikir itu, bahwa justru karena sikapnya, karena tindakannya itu, justru orang semakin tidak tertarik dengan Islam. Dalih apa yang bisa membenarkan? Iya, satu lagi tadi Mas Ruby menyampaikan ini persoalan pola pikirnya, cocok nih pola pikir. Artinya kan bicara juga terkait dengan pendidikan. Fenomena terbaru yang menarik, rata-rata pelaku atau tumbal kalau bahasa analisis ya, pelaku terorisme itu anak muda atau keluarga muda. Ini nyambung nggak Mas dengan tadi? Iya, kecenderungan ke belakang. Nah, kecenderungan ke belakang ini menurut keterangan dari aparat yang berwenang memang betul pelakunya anak muda, dan bahkan mereka ada yang menurut mereka belajar merakit bom dari internet. Begitu pula ajaran-ajaran radikal, ekstrim dan betul teror itu juga diperoleh dari cara-cara instan. Artinya apa? Meskipun mereka mengaku diri sebagai mengekspresikan sikap teologis tertentu, tetapi itu harus dipastikan bahwa itu keliru. Nah, apa sebetulnya akar persoalan yang lain? Akar persoalan yang lain adalah cara memahami realitas kehidupan. Realitas kehidupan oleh mereka dipahami hanya terbelah menjadi dua, yaitu kawasan atau negara Islam dan non-Islam. Bagi mereka yang negara Islam maka sudah selesai, tetapi yang non-Islam halal darahnya dan seterusnya. Itu pertama. Nah, lebih naif lagi adalah mereka berpikir seakan-akan hanya khilafah satu-satunya pemerintahan yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Nah, ini akar persoalan yang utama dari teologi mereka yang meyakini hanya khilafah satu-satunya sistem pemerintahan yang dianggap sah menurut Islam.
Oleh karena itu, seluruh sistem pemerintahan, mau republik, mau kerajaan, mau apapun juga, federasi yang tidak menggunakan khilafah, maka itu dianggap kafir, layak diperangi, layak dirampas harta bendanya, sumber dayanya, dan seterusnya. Termasuk pemerintah dan aparat pemerintah. Nah, itu pertama. Jadi termasuk tentu saja nasionalisme oleh mereka bukan dari ajaran Islam. Nah, karena cara berpikirnya begitu, sekali lagi membelah dunia ini menjadi darul kufar dan satu lagi darul Islam. Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia, oleh mereka tentu saja dikategorikan sebagai darul kufar, negara kafir. Sebagai negara kafir, maka pengelola negara ini adalah tauhid. Wajib diberangi. Wajib diberangi. Siapapun yang mendukung pemerintah, apalagi bekerja sama dengan pemerintah, maka dia absolut tauhid, wajib diperangi pula. Halal darahnya, boleh dirampas harta bendanya. Ini pola pikir yang sangat keliru dalam Islam. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, misalnya yang sudah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama melalui Muktamar NU ke-11, Muktamarnya di Banjarmasin, sudah membicarakan apa status wilayah Nusantara ini. Apa pandangan para alim ulama? Para alim ulama meskipun menetapkan hukum jihad melawan kolonial, penjajah, tetapi tidak menetapkan Nusantara sebagai darul kufar, bukan negara kafir, tetapi ditetapkan statusnya sebagai darul Islam bermakna darussalam. Di sini yang menarik sekali, yakni meskipun Indonesia dalam kekuasaan kolonial Belanda yang notabene beragama Kristen, tetapi karena umat Islam di Indonesia masih boleh menjalankan syariat agamanya, maka status Nusantara adalah darul Islam bermakna darussalam. Jadi jangan sibuk dengan covernya khilafah negara Islam, tapi tidak ngomong substansinya. Nah, substansinya dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama itu artinya bahwa boleh nasionalisme, boleh republik, boleh kerajaan seperti Saudi Arabia, tapi sepanjang umat Islam boleh menjalankan rukun iman, rukun Islam dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada halangan dari pemerintah, maka Islamilah suatu sistem di negara atau pemerintahan. Jadi yang dilawan saat itu bukan agama penjajahnya, Bukan. tapi tindakan penjajahnya. Tindakan penjajahnya. Nah, ini cara berpikir yang keren, gitu. Cara berpikir yang keren. Ya, satu lagi yang kemarin sempat viral lagi deh, kalau dulu sempat viral juga kan. Katanya itu teroris itu mereka yang mudah direkrut teroris itu mereka yang kurang selera humor ya. Iya. Ini kan memang Bedanya. jadi kalau orang itu humoris, kemudian tadi pemikiran dan ininya santai itu sulit ya. Sulit untuk termasuk apa? RP. Insya Allah gitu. Nah itu akalnya. Yang kedua soal pendidikan. Saya sependapat bahwa rata-rata yang ikut ideologi kematian itu yang tidak cukup mendalam penguasaan agamanya, sehingga mudah sekali kena tipu daya dengan dalih itu tadi. Di negara Islam itu wajib. Gus Dur berkali-kali Mulai mati saya. Gus Dur berkali-kali menegaskan bahwa mendirikan negara Islam itu boleh, tetapi bukan kewajiban. Apalagi di negara yang plural, majemuk seperti Indonesia ini. Indonesia ini kenapa sudah merupakan darussalam selain pertimbangannya tadi, harus dilihat bahwa sejarah lahirnya Indonesia Nation State ini adalah merupakan kesepakatan bersama oleh para leluhur pendiri bangsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin
baik dulu baik sekarang maupun dulu ketika menjadi Rois APBNU seringkali menggunakan istilah ini adalah muahadah wataniyah, merupakan kesepakatan agung, kesepakatan luhur para pendiri bangsa. Dan di dalam ajaran agama Islam al-wa'du daim, janji itu utang, kesepakatan itu kontrak, kesepakatan itu merupakan janji yang harus dipegang teguh, harus dipenuhi oleh seluruh generasi berikutnya yang merupakan warga negara Indonesia. Keluar dari kesepakatan itu berarti keluar dari perjanjian. Keluar dari perjanjian itu berarti tidak memenuhi janji. Tidak memenuhi janji bukan memegang teguh janji. Jadi kalau sering dia sampaikan itu kan bukan kita menolak tapi otomatis tertolak sebenarnya. Iya, dialog ini sebenarnya menarik. Ya itu menarik. Ya selanjutnya ini tentang siapa sih yang paling bertanggung jawab terkait dengan aksi terorisme. Jadi kalau selama ini kan yang selalu disalahkan ya berarti Polri colongan, intelijen colongan, BNPT colongan. Nah, ini apakah hanya peran aparatur pemerintah atau sebenarnya ini secara luas ada peran ya kelembagaan masyarakat, kelembagaan agama atau yang lain? Iya. Ya tidak mungkin Mas Fahri soal mendasar terkait dengan pola pikir yang dulu tadi itu, kemudian turun menjadi sikap yang dulu itu tanggung jawabnya yang dibebankan oleh pihak-pihak tertentu, katakan saja otoritas pemerintah terorisme atau bahkan secara luas pemerintah. Seluruh pihak harus berpartisipasi. Seluruh pihak berpartisipasi itu juga merupakan perintah agama. Ya tadi sudah kita katakan bahwa kekerasan sama sekali bukan ajaran agama. Yang merupakan ajaran dan perintah agama justru membangun kehidupan yang harmonis. Allah sendiri jelas berfirman dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Keren sekali. Jadi untuk membongkar pikiran yang keliru tadi itu, pertama-tama harus menunjukkan bahwa kehidupan yang majmuk, yang plural, yang beragam itu adalah sunnah Allah. Allah sendiri yang menghendaki aku ciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Itu sudah plural. Kalau dalam pandangan bahasa Inggris, udah plural. Berikutnya lagi Allah menegaskan manusia aku ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan tadi. Aku ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sehingga mengakui realitas akan pluralisme itu keharusan bagi kita. Karena itu takdir Tuhan, given dari semuanya. Nah pertanyaannya, untuk apa Tuhan ciptakan kehidupan yang plural itu? Tuhan bisa kok menciptakan kalau mungkin lita'aruf. Kata Allah, lita'arufu, agar kalian satu sama lain saling mengenal dan sanggup bekerja sama dengan pihak-pihak yang berbeda itu. Artinya apa? Keragaman, kemajemukan, pluralisme itu harus dikelola menjadi satu kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmoni yang di dalamnya mensyaratkan dua hal: ilmu, pengetahuan dan teknologi yang maju, memberantas bodoh, yang kedua meningkatkan kesejahteraan. Nah kalau itu yang terjadi, maka yang terwujud adalah bangunan peradaban yang luhur. Nah tapi kalau kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima keragaman dengan dalih agama, lalu kemudian mengatakan bahwa melawan yang berbeda itu adalah jihad, maka saya katakan itu bukan jihad, itu jahat. Itu jahat sekali. Beda satu huruf saja. Beda satu. Perintahnya begitu, dita'arufu. Kalian satu sama lain harus bukan hanya saling mengenal dalam pengertian artifisial, tapi kalian harus sanggup bekerja sama dengan yang berbeda itu untuk meningkatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi dan membangun ekonomi yang hebat sehingga terwujud bangunan peradaban yang luhur. Innama bu'istu bima makan wal akhlak. Sudah begitu garis agamanya. Nah sayangnya kelompok-kelompok milenial tadi
itu yang pada akhirnya bisa direkrut atau bahkan belajar secara instan untuk mengikuti ideologi kematian, nggak nyampe. Ajaran Islam yang begini hebat itu nggak nyampe di dalam pikirannya. Yang instan aja. Instan aja, pengen segera masuk surga, memilih jalan instan tapi keliru. Jihad apakah bukan ajaran Islam? Ya, ajaran Islam. Tapi itu memang masa perang. Nah, Indonesia ini adalah sekali lagi Darussalam, negara kesepakatan, muahadah dunia. Maka jihad dalam konteks negara yang damai, yang sensitif, pertama-tama adalah melawan hawa nafsu, mengekang diri untuk tidak melakukan tindakan destruktif yang bisa merusak diri sendiri, merugikan diri sendiri atau orang lain. Itu jihad yang pertama-tama. Maka setelah perang Badar, setelah perang Badar, Rasulullah kemudian mengingatkan kepada para sahabat Badar, perang Badar itu perang yang luar biasa itu, Mas Farid. Tapi Rasulullah mengatakan kita baru saja selesai perang kecil dan kita akan memasuki perang besar. Ketika ditanya oleh para sahabat, perang apa lagi yang lebih besar dari perang Badar yang luar biasa ini? Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Ini yang pertama nafsu pengen masuk surga dengan segera jalan instan itu harus kita kendalikan. Nah, di dalam kehidupan yang harmoni, di dalam negara yang sudah masuk kategori Islami, artinya sah menurut pandangan meskipun Islam meskipun tidak menyebut negara Islam Indonesia ini, maka selain melawan hawa nafsu, berikutnya jihad itu adalah melawan kebodohan, menuntut ilmu dan jihad supaya pikirnya nggak janggal, supaya gak gampang kemasukan ideologi kematian. Itu jihad yang sesungguhnya. Jihad yang lain adalah memakmurkan kehidupan diri dan keluarga. Mas Farid sudah punya keluarga? Mas Farid bekerja dengan niat agar bisa memberikan nafkah, memberikan maisha kepada keluarga, memberikan belajar, bisa nyekolahkan anak, ibadah juga punya alatnya, bekalnya. Maka Mas Farid kerja tidak ada jihad. Bukan hanya bagian dari ibadah, itu min jumlah jihad. Jadi jihad itu jangan diasosiasikan ngangkat senjata, darah. Jadi kalau nggak ada perang harus bikin perang. Nah, justru itu konsekuensinya. Kalau di alam pikirannya jihad itu satu-satunya adalah perang atas nama agama dan itu jelas keliru, maka di negara damai pun kalau nggak ada perang, nggak ada perang. Nah, karena kompleksitas akar persoalannya ini, maka sekali lagi kita menjawab untuk menanggulangi terorisme termasuk pikiran radikal harus dipikul oleh seluruh anak bangsa. Karena itu juga mandat agama, juga mandat didirikan negara ini sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun konstitusi. Tidak boleh ada yang berpangku tangan akibat kekerasan ini. Salah dalam pandangan agama, salah pula dalam pandangan konstitusi kita. Ormas itu bahasa NU misalnya. Apalagi kalau kemudian begitu, itu namanya memperkuat segregasi. Jadi aparat pemerintah termasuk yang khusus dikasih mandat untuk melakukan penanggulangan terorisme, memang betul dia harus ada di depan. Tapi kekuatan sipil juga harus bekerja keras, tidak boleh memberikan ruang bagi tentunya itu. Nah yang kedua Mas Farid, selain akar persoalannya ada pemahaman yang keliru mengenai teologi, harus kita akui ada ketidakadilan global. Harus kita akui ada ketidaksetaraan perlakuan antara negara-negara powerless dengan powerful. Tetapi cara yang dipilih tidak boleh cara-cara kekerasan. Tidak boleh. Perintah amar ma'ruf nahi munkar jelas. Amar ma'ruf harus dilakukan dengan ma'ruf, nahi munkar pun harus dilakukan dengan ma'ruf. Bahkan ketika berselisih pandangan,
Jelas Quran. Fajadilu billati hiya ahsan. Silakan berbeda pendapat, silakan berdebat, tapi lakukanlah dengan adab, dengan sopan santun, dengan cara pandang bahwa boleh jadi yang saya sampaikan, yang saya yakin benar, tetapi mungkin ada kekeliruannya, ada kurang sempurnanya. Nah itu harus ada di kita. Nah penganut ideologi kematian ini nggak begitu. Yang terjadi adalah kami benar mutlak, yang berbeda dan kami salah. Nah dari situ saja sudah jelas ada kekeliruan mendasar sejak dari pikirannya. Iya, ya, jadi pendidikannya yang kebalik Mas ya. Kalau di pesantren itu konon bab jihad atau ilmu jihad itu kan dipelajari terakhir setelah alat dan sebagainya. Kalau mereka kan mungkin tadi langsung ilmu tertingginya. Oke, monggo sambil disapi Mas kopinya. Baik, ini pasti kopi yang menggairahkan. Dan kopi katanya minuman para pejuang, para penganut sufistik. Para teroris itu tidak suka ngopi ya. Oke, kita ke segmen terakhir ini Mas. Jadi kalau kondisinya seperti tadi, akar persoalannya ada beberapa tadi. Nah, kira-kira ini ke depan agar kita bisa semakin meminimalisir. Karena kalau bicara aturan kan sudah jelas, pemerintah sudah melarang organisasi yang dalam tanda petik berideologi khilafah, sudah dibubarkan, sudah dicabut SK-nya dan sebagainya. Tetapi tadi persoalan akarnya belum selesai. Dan kedepannya harus bagaimana kita, masyarakat maupun pemerintah ini. Ya. Belajar dari pendekatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Tokoh Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, menurut saya luar biasa, sanggup mengharmoniskan relasi agama dengan negara secara keren. Jadi tidak memperhadapkan antara negara dan agama sebagaimana mereka yang menganut ideologi kematian itu. Islam dan negara non Islam intinya itu Islam dan kafir. Nah di kita di Nahdlatul Ulama tidak. Apa jargonnya? Sudah sangat populer. Hubbul watan minal iman. Nasionalisme ajaran agama. Jadi bukan hanya sekedar cinta tanah air adalah bagian dari iman, tapi nasionalisme adalah ajaran agama. Kenapa begitu? Nasionalisme itu lahir karena rasa cinta terhadap tanah air dan ini juga dialami oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Yasrib dan pada akhirnya mendeklarasikan Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Rasulullah di sana setelah sholat dipisahkan, didapati oleh sahabat nampak sedih, bahkan nyaris menitikan air mata. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau pura-pura nampak sedih dan hampir menitikan air mata? Apa jawaban Rasul? Aku rindu terhadap Mekah. Tanah merahnya. Saya rindu. Itu artinya rindu pada tanah. Mas Farid, pernah gak kita rindu kalau kita tidak pernah cinta? Ini mungkin Mas. Jadi hanya rindu yang membuat, hanya cinta yang membuat orang rindu. Padahal di Madinah Rasul sudah sampai ya, gitu. Walaupun masyarakat Madinah Islam diterima secara mayoritas dan ketika di Mekah Rasulullah dipersekusi, luar biasa, dimusuhi, bahkan berkali-kali percobaan bunuh diri. Tapi itu semuanya terlupakan oleh rasa cinta atas tanah air. Jadi nasionalisme itu adalah agama. Jangan mengatakan nasionalisme itu ajaran kafir. Iya, kalau hijrah yang kami sekarang kan berbeda, bukan hijrah seperti itu kan. Nah, Hijrahnya itu yang
harus kita tanamkan di dalam sistem pendidikan kita. Itu yang harus diajarkan di dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan agama misalnya di lembaga pendidikan umum, karena ajaran terorisme itu di hukum itu justru tumbuh subur. Nah, usulan kami masukkan pendidikan moral, pendidikan akhlak itu dalam pendidikan agama dan buat seimbang antara pendidikan akidah, pendidikan syariah, dan pendidikan akhlak. Porsinya dibesar. Porsinya pendidikan akhlaknya justru tidak perlu diperbesar. Sebab mulai level dasar. Sebab kalau misalnya secara teologi orang masa tua, maka itu akan mendorong orang istilah tepatnya ya, orang menjadi militan. Itu boleh. Harus militan. Apalagi militan terhadap keyakinannya. Itu keren. Keyakinan akan keesaan Tuhan dan seterusnya. Itu keren. Tapi tidak cukup itu. Syariatnya harus benar. Cara mengelola nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Jadi harus masuk di dalam pendidikan syariat itu. Hukum batin dan iman tadi itu harus masuk di dalam bagian ini. Ya, mohon maaf anak-anak muda itu kan kebanyakan bergurunya. Nah, kalau berguru, apalagi di bidang agama, ya jangan tersebut. Bergurulah kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu, dan yang tahu itu bukan saya Google orang. Bukan boleh saja Mas ya. Boleh tetapi dalam konteks agama gurunya harus jelas. Nah, untuk memastikan gurunya jelas harus ada track recordnya. Pernah ngaji di mana, mondok di mana, belajar agama di mana. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Diskusi kita cukup menarik ini. Cukup. Kayaknya ya Mas, waktunya sudah cukup panjang. Luar biasa diskusi kita, mudah-mudahan memberikan sesuatu hal yang positif, terutama bagi rekan-rekan milenial ini. Jadi garis bawahi bikin ya boleh saja membaca atau belajar dari Google, tapi tadi kalau belajar agama harus kemudian kepada yang jelas sanad dan solusinya. Ya, jangan di kelompok-kelompok yang eksklusif, belajar tertutup, karena itu ciri. Satu cirinya itu Mas. Salah satu ciri tempat disemaikannya ideologi kematian itu ketika cara belajar mengajarnya tertutup, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk golongannya, dan tidak bisa diakses orang lain. Oke, ini satu lagi penanda bagi kita untuk mengenali kelompok yang tadi, untuk masuk bikin ideologi kematian tadi, itu salah satu teknik atau cara pengajarannya tertutup di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Rofikin atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi di kesempatan mendatang dengan teman-teman yang lain. Dan saya akhiri sahabat-sahabat ngobrol pikir Master Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.